Selamat pagi Bu, selamat pagi Adek. Selamat pagi, Mbak. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Agnes Sonia, ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar Ibu orang tua dari anak D? Iya, Mbak, benar. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tujuan konseling kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu tujuan konseling kita itu memberikan edukasi terkait pola makan, jenis makanan, dan diet yang dianjurkan Ibu. Halo Dek. Halo, Kak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik Ibu, di sini saya berdasarkan hasil rekam medis, di sini saya mendapatkan tinggi badan anak dia itu 86 cm dan berat badannya itu 10,5 kg Ibu. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan status gizi anak D itu memiliki status gizi normal, kemudian dengan itu minus 1,37. Di sini Ibu, anak D juga mengalami anemia karena adanya penurunan hematokrit Ibu dan hemoglobin. Baik Ibu, di sini saya mau bertanya, untuk pola makan anak D itu bagaimana ya Ibu? Pola makan anak saya itu 3 kali sehari, Mbak. Apakah habis dalam satu kali makan atau bagaimana Ibu? Kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Tidak tentu habis gitu loh, Mbak. Baik Ibu, kalau untuk makanan kesukaannya? Makanan kesukaannya ada bakso dengan micin. Oh, baik Ibu. Kalau untuk pantangan atau ada alergi mungkin Ibu? Kalau pantangan dan alergi tidak ada, Mbak. Baik Ibu, saya mau bertanya lagi. Di sini apakah anak D memiliki riwayat penyakit keluarga? Riwayat penyakit keluarga tidak ada. Mungkin dulu ada penyakit lain Ibu? Penyakit lain dulu ada. Itu pneumonia 2 kali dan bronkopneumonia 1 kali. Untuk pengobatan rutinnya bagaimana Ibu? Pengobatan rutinnya tidak ada, dia cuma diuap aja, Mbak. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini berdasarkan hasil diagnosis dari dokter, anak D mengalami gastroenteritis Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu gastroenteritis. Gastroenteritis itu adalah peradangan pada pencernaan. Orang-orang biasa menyebutnya itu muntaber. Nah, dari muntaber itu di situ dapat menyebabkan diare Ibu. Nah, maka dari itu saya memberikan diet tinggi protein dan rendah serat. Apakah Ibu bersedia untuk mengikuti diet yang saya anjurkan? Iya, Mbak, saya bersedia. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tujuan dari diet yang saya berikan. Di sini Ibu dapat melihat tujuan dari diet yang saya berikan itu, yang pertama, memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi tanpa memberatkan kerja usus, mencegah dan mengurangi resiko dehidrasi, memberikan tinggi protein guna meningkatkan asupan Fe untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian untuk syarat dietnya cukup energi, protein diberikan 3 gram per kilogram berat badan, lemak 20% dari total energi, karbohidrat cukup, rendah serat, rendah sisa, bentuk makanan lunak dan mudah dicerna, makanan porsi kecil tapi sering tidak merangsang pencernaan. Di sini Ibu ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan. Yang pertama itu karbohidrat. Di sini karbohidratnya semua jenis karbohidrat, namun untuk cara pengolahannya itu diberikan secara lunak ya Ibu, seperti beras hitam dan bubur. Kemudian ada protein hewani, itu ada daging, ikan, ayam unggas tidak berlemak. Kemudian untuk protein nabatinya itu ada tempe, tahu, susu kedelai, kacang hijau. Kemudian lemaknya itu ada mentega, margarin, dan sedikit minyak untuk menumis. Kemudian ada santan encer. Dan sayurannya itu ada daun bayam dan kangkung, kacang panjang muda. Untuk buah-buahnya itu ada pisang matang, pepaya, dan jeruk manis dan jus buah. Mungkin ada pertanyaan Ibu dari bahan yang
bahan makanan yang dianjurkan? Tidak ada, Mbak. Baik, saya akan melanjutkan untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama itu ada karbohidrat, itu nasinya tidak boleh digoreng dan beras ketan ya Ibu. Kemudian untuk protein hewaninya itu daging dan ayam berlemak dan berurat banyak. Kemudian untuk protein nabatinya itu tempe, tahu, dan kacang-kacangan yang digoreng. Kemudian untuk lemaknya itu ada margarin, minyak goreng untuk digoreng, dan santan kental. Untuk sayurannya itu daun singkong. Kemudian untuk buah-buahan itu ada nanas, nangka, dan durian. Mungkin ada pertanyaan Ibu untuk dari bahan makanan yang tidak dianjurkan? Baik. Di sini ada contoh menu makanan sehari. Di sini Ibu bisa membuat menu yaitu bubur, telur sumur, tumis labu siang, buah pisang Ambon. Untuk selingan paginya itu bubur sumsum. Kemudian untuk makan siangnya nasi bubur, kemudian pepes ayam, rolade tahu kukus, setup wortel plus buncis, buah pepaya. Untuk selingan sorenya itu bubur kacang hijau. Makan malamnya itu bubur, kemudian itu sup ikan tempe bacem, sayur bening kacang panjang plus bayam dan buah melon. Di sini Ibu saya sudah menghitung nilai kebutuhan gizi anak D. Di sini energinya itu sebesar 1203,2 kilokalori. Kemudian proteinnya itu 31,5 gram. Kemudian untuk karbohidratnya itu 209,14 gram, lemaknya itu 26,799 gram. Di sini Ibu ada pembagian makanan sehari. Di sini Ibu dapat membuat di sini ada bubur dengan berat 200 gram dengan RT 1 gelas. Kemudian untuk telurnya itu 50 setara dengan 1 butir. Untuk dagingnya itu 40 setara dengan 1 potong sedang. Kemudian untuk tahu, di sini tahunya itu Ibu bisa membuat dengan berat 100, URT-nya itu 1 potong besar, tempenya itu 50, 2 potong besar. Kemudian untuk sayurnya itu dengan berat 100, itu setara dengan 1 gelas. Kemudian untuk buahnya itu Ibu bisa memberi dengan URT 1 buah. Kemudian untuk minyaknya untuk menumis itu 2,5 setara dengan setengah sendok teh. Kemudian untuk menggoreng 5 dengan berat 5 setara dengan 1 sendok teh. Baik Ibu, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Ada, Mbak. Saya mau bertanya, URT itu tuh apa ya, Mbak? Baik Ibu, di sini URT itu adalah ukuran rumah tangga Ibu. Ibu boleh melihat leaflet ini Ibu. Mbak, kalau misalkan anak saya dikasih makan bakso, boleh nggak ya, Mbak? Oh, boleh Ibu. Di sini baksonya itu Ibu boleh memberikan dengan berat 170. WRT-nya itu 10 biji sedang ya Ibu. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Mbak. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi di Poligisi pada hari Jumat depan pada tanggal 1 Desember. Baik Ibu, saya cukupkan konseling kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga adiknya cepat pulih, dan jika ada pertanyaan lagi pada saat Ibu sudah sampai di rumah atau Ibu masih bingung, boleh menghubungi saya atau ahli gizi lainnya. Iya, Mbak, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.